إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah, Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka kebaikannya akan kembali kepadanya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan-keburukan, maka keburukan itu akan kembali juga kepadanya. Kemudian kelak pada hari kiamat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat adalah satu hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sehelai pakaian pun, dan tidak dikhitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak dikhitan. Hari kiamat adalah satu hari di mana seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu disaksikan oleh seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud." Hari itu adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu dipersaksikan oleh seluruh manusia. Hari kiamat adalah satu hari yang diingkari, yang dikufuri oleh orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Orang-orang kafir mereka mengira tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian seluruh amalan-amalan yang pernah kalian lakukan di dunia akan Allah kabarkan kepada kalian. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan ketahuilah hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara satu kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat adalah hari di mana ditimbangnya
amalan-amalan kita. Amalan-amalan saleh akan ditimbang dengan amalan-amalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan, kami akan menghadirkan timbangan-timbangan yang adil, timbangan-timbangan yang pas ukurannya pada hari kiamat, sehingga pada hari itu tidaklah seorang pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun ada satu amalan yang sebesar biji sawi dari kebaikan ataupun keburukan, kami pasti akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan membuat perhitungan pada hari itu. Pada hari itu beruntunglah orang-orang yang timbangan amalan kebaikannya melebihi timbangan amalan keburukannya. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki timbangan amalan keburukan yang lebih berat, maka dialah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yang lebih berat timbangan keburukannya, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Fi jahannam khalidun. Mereka akan tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah." Adapun orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada pada kehidupan yang diridhai, pada kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yang lebih berat timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tahukah kalian apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, dia adalah neraka yang sangat panas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada hari itu setiap manusia berharap memiliki amalan-amalan saleh yang banyak, yang berat, yang dengannya dia bisa mengalahkan timbangan amalan-amalan keburukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita ada amalan-amalan yang kelak apabila ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki timbangan yang sangat berat. Di antara amalan-amalan tersebut, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membebaskan seorang laki-laki di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi 99 sijillan. Allah Subhanahu wa taala bentangkan baginya 99 catatan keburukannya. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Satu lembar itu sejauh mata memandang, dan dia memiliki 99. Thumma yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, "Atunkiru min hadza?" Apakah engkau mengingkari keburukan-keburukan ini? "Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah malaikat-malaikatku telah menzalimimu, telah mencatat
keburukan-keburukan yang tidak pernah engkau lakukan. Maka dia mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Tuhanku, semuanya aku akui. Thumma yaqul, kemudian dikatakan kepadanya, afalaka uzrun, apakah engkau memiliki uzur? Apakah engkau memiliki pembelaan terhadap dirimu? Maka dia mengatakan, tidak, aku tidak memiliki uzur. Maka dikatakan kepadanya, bala, innalaka indana hasanah, tentu engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Innaka la tuzlam, sesungguhnya hari ini engkau tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqah fihi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dikeluarkanlah bagi orang ini satu kertas yang tertulis di sana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma yaqul uhdur waznak, dikatakan kepada orang ini, mari kita hadiri penimbangan amalan kebaikan dan keburukanmu. Maka orang ini dengan pesimis mengatakan, fama balul bitaqah bihadhihi sijillat, bagaimana bisa satu lembar kertas ini akan mengalahkan 99 lembar yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tuzlam, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah 99 catatan keburukannya di salah satu daun timbangan, dan diletakkan pula satu kertas yang berisi kalimat tauhid di timbangan yang lainnya. Maka apakah yang terjadi? Fatasat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah, maka beratlah kalimat tauhid dan dia mengalahkan 99 catatan keburukan orang ini. Di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falam yathqul ma'asmillahi syai', tidak akan ada yang bisa mengalahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya kalimat tauhid apabila kita mengucapkannya, kita meyakininya dengan benar-benar mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki timbangan yang berat kelak pada hari kiamat adalah memiliki akhlak yang mulia. Di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidak ada suatu amalan pun yang apabila diletakkan di timbangan melebihi berat seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia akan bisa mencapai derajat orang-orang yang rajin berpuasa dan rajin mengerjakan salat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia
maka dia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan termasuk dari orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga akan mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku kedudukannya kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka semakin baik akhlak yang kita miliki, semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin baik akhlak yang kita miliki, maka semakin dekat tempat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang paling berhak untuk menerima akhlak yang baik dari kita adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, beliau mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga yang juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki timbangan yang berat kelak pada hari kiamat adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan kita namun berat di dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin mendapatkan amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kita kelak pada hari kiamat, banyak-banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sungguh ini adalah ucapan yang sangat ringan diucapkan oleh lisan kita, namun ketahuilah dia memiliki timbangan yang sangat berat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatu yang terkena oleh sinar matahari. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah hattat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam satu hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sangat banyak seperti buih di lautan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa amalan yang diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.